Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terancam sanksi pemberhentian dan pidana terkait dugaan pelanggaran etik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. Majelis Kehormatan MK saat ini tengah merumuskan putusan yang akan diumumkan 7 November mendatang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan hasil sidang dugaan pelanggaran etik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Putusan itu akan diumumkan Selasa 7 November 2023. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asyidiki menyatakan saat ini pihaknya tengah merumuskan putusan setelah memeriksa seluruh bukti dan meminta keterangan ahli terkait dugaan pelanggaran etik Anwar Usman dalam putusan usia Capres-Cawapres. Namanya kisruh internal, beda pendapat kok sampai keluar, kok informasi rahasia udah pada tahu semua. Itu berarti ini membuktikan ada masalah, gitu loh. Nah, tentu ada masalah kolektif, artinya semuanya 99 ini ada masalah ini. Di sisi lain saat pemeriksaan kedua, Ketua MK Anwar Usman menampik melakukan pelanggaran. Bahkan dia bersumpah tidak melakukan pelanggaran tersebut. Prof, ada juga soal bahwa Prof Anwar diduga berbohong soal alasan tidak hadir. Wow, saya udah sumpah. Demi Allah, saya sumpah lagi demi dalil, saya memang sakit. Jadi alasannya karena sakit, bukan karena ada. Saya ini udah jadi hakim dari tahun 85 ya. Alhamdulillah. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya berurusan seperti ini. Kalau sakit itu harus menyerahkan surat. Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat, saya tiduran. Diketahui Anwar Usman telah mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh mahasiswa UNS Almas Saki Biru. Gugatan itu diduga untuk memuluskan Gibran Rakabuming Raka untuk ikut Pilpres. Padahal usia Gibran masih berusia 36 tahun tapi sudah menjadi kepala daerah. Jika Anwar Usman terbukti bersalah, ada 3 sanksi etik yang mengancam Anwar Usman, yakni berupa teguran, peringatan, dan pemberhentian. Selain sanksi etik, pakar hukum tata negara Dedi Indrayana mengatakan Anwar Usman juga terancam pidana. Sanksi itu mengacu pada pasal 21 dan 22 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, di mana ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.